Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nera Sanandi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisa site dari perancangan ulang rawat inap saya kelas 1, 2, 3 di Rumah Sakit Mitra Medika Batanghari Jambi. Di sini ada beberapa tabel of content yang akan saya bahas juga. Terdapat analisis makro dan mikro dari site tersebut. Yang pertama, di sini ada penjelasan dari bentuk bangunan. Untuk bentuk bangunan sendiri cenderung melebar ke samping, bukan menjulang tinggi. Jadi tata masanya itu horizontal. Hal itu membantu untuk mempermudah orientasi ruang dan pergerakan antar area. Sehingga aktivitas di dalam rumah sakit itu juga dapat berlangsung lebih nyaman dan efisien secara visualnya juga. Lalu berikutnya sini ada posisi bangunan. Yang pertama, lokasi Rumah Sakit Mitra Medika ini ada di Jalan Gajah Mada Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Untuk koordinatnya sekian, dan Rumah Sakit Mitra Medika ini berlokasi di tempat yang cukup strategis dan mudah dijangkau karena terletak di salah satu jalan utama kota, sehingga akses menuju rumah sakit itu dapat dicapai dengan cukup mudah. Lalu untuk lokasi rumah sakit ini sendiri dikelilingi oleh kawasan pemukiman dan fasilitas penduduk lainnya yang menjadikannya dekat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Posisi bangunan ini cukup strategis dan memudahkan pasien dan para pengunjung lainnya dalam mencapai layanan kesehatan sekaligus mendukung kelancaran operasional pada rumah sakit. Lalu berikutnya untuk sekitaran vegetasi bangunan, di sini untuk pintu masuk utama itu menghadap ke utara, mungkin lebih tepatnya ke barat laut dan bertepatan di depan jalan Sudirman. Pada bagian depan terdapat area hijau dan bagian depan ada perumahan tapi jaraknya lumayan jauh. Untuk bangunan orientasinya, untuk bangunan area depan itu menghadap barat laut, area kanan menghadap ke timur, kiri menghadap ke barat, belakang menghadap ke tenggara. Untuk vegetasinya sendiri, bangunan sekitar dikelilingi oleh lahan kosong yang dipenuhi dengan pepohonan. Untuk di area depan barat laut ini berhadapan dengan jalan utama yaitu Jalan Gajah Mada. Area kanan atau bisa disebut dengan arah timur itu berisi dengan pemukiman warga. Area kiri gedung alias barat dipenuhi dengan pemukiman warga juga, dan yang terakhir area belakang alias tenggara dipenuhi dengan lahan kosong vegetasi kelapa sawit. Rumah Sakit Mitra Medika Batanghari ini dikelilingi oleh lahan kosong yang didominasi dengan vegetasi pepohonan dari sisi barat, selatan, dan bagian timur. Vegetasi ini tuh membentuk area hijau atau bisa disebut dengan green area yang berfungsi sebagai penyangga alami yang memisahkan bangunan rumah sakit dari lingkungan luar. Jadi untuk kesimpulannya, Rumah Sakit Mitra Medika Batanghari ini berada di lokasi yang cukup relatif tenang dan baik. Dari segi potensi kehijauannya juga sudah baik. Untuk solusinya sendiri itu adalah kondisi existing menunjukkan tingkat kebisingan yang masih tergolong baik, karena adanya elemen vegetasi dan jarak antar tempat kebisingan yang cukup jauh dari jalan raya. Sisi timur, selatan, dan barat yang berbatasan dengan pemukiman tidak padat dan adanya lahan kosong pepohonan yang memberikan buffer alami yang efektif dalam meredam kebisingan eksternal. Lalu berikutnya ada penjelasan dari orientasi arah matahari. Pada pukul 7, posisi matahari berada di arah timur dengan sudut sekitar 42 derajat. Cahaya matahari pagi masuk dari sisi timur bangunan, namun pintu masuk utama menghadap ke arah barat laut, hampir utara. Area tersebut itu tidak terkena sinar matahari pagi. Untuk di jam 12 siang, posisi matahari berada hampir tegak lurus di atas bangunan. Hal ini menyebabkan bayangan bangunan menjadi relatif pendek dan jatuh ke arah selatan. Sementara itu, area pintu masuk utama yang menghadap barat laut tidak terkena cahaya matahari secara langsung, sehingga tetap terlindung dari panas berlebih pada waktu ini. Untuk jam 3 sore, matahari berada di arah barat dengan sudut elevasi yang mulai menurun, sehingga area fasad barat menerima paparan sinar langsung. Kondisi ini dapat meningkatkan suhu dan bagian bangunan yang akan merasakan panas yang lebih.
Untuk kesimpulan dari orientasi arah matahari, responsif bangunan itu terdapat paparan panas terjadi pada pagi dan sore hari. Kedua sisi bangunan menerima sinar matahari langsung yang berpotensi meningkatkan suhu dalam ruang. Pada pagi hari, peningkatan suhu terjadi pada area belakang gedung, sedangkan pada sore hari, area depan terjadi meningkatnya kepanasan seperti di area tunggu, farmasi, dan poliklinik. Lebih terpapar panas matahari. Lalu adanya kenyamanan termal di siang hari karena adanya area atap menerima radiasi panas yang lebih tinggi. Lalu untuk solusinya itu sendiri mungkin bisa ditambah peneduh pada fasad di bagian timur atau barat, atau mungkin bisa dipasang secondary skin di sisi barat, atau mungkin bisa ditambahkan vegetasi rindang di bagian timur dan barat. Lalu berikutnya di sini ada analisa arah mata angin. Untuk di jam 7 pagi, arah angin bergerak dari timur menuju barat, menunjukkannya adanya aliran udara dari daratan ke laut, yang artinya mungkin angin land breeze, akibat suhu daratan yang lebih rendah dibandingkan laut pada pagi hari. Lalu berikutnya pada jam 12 siang, arah angin berubah menjadi dari barat menuju ke timur. Mulai terjadinya aliran udara dari laut ke darat yang bisa disebut dengan sea breeze karena suhu daratan meningkat dan tekanan udara menurun di siang hari. Lalu yang terakhir, pada sore hari angin bergerak dari arah barat daya menuju timur laut. Pola ini menunjukkan pergerakan angin dari wilayah perairan menuju daratan, yang umumnya terjadi pada malam hari akibat perbedaan suhu antar laut dan daratan. Untuk kesimpulannya, di sini didapatkan dikarenakan iklim tropis Jambi yang lembab dan panas, bangunan berpotensi mengalami kelembapan yang berlebih, yang dapat memicu lumut, jamur, dan pelapukan material pada dinding. Selain itu, suhu tinggi juga dapat meningkatkan beban panas di dalam ruangan, membuat lingkungan terasa pengap. Maka dari itu, diperlukan desain yang mampu mengurangi panas berlebihan dan mengendalikan kelembapan. Untuk solusinya sendiri, yang pertama ada orientasi bangunan, memaksimalkan aliran angin dari barat dan timur karena kedua arahnya ini memiliki dominan pola yang sepanjang hari. Hal ini membantu sirkulasi udara alami yang lebih optimal. Lalu kedua ada bukaan dan ventilasi. Menggunakan cross ventilation pada sisi timur dan barat, perlu diberi sun shading agar pada sore hari tidak terjadinya panas yang berlebihan. Yang terakhir ada penambahan vegetasi. Vegetasi ditempatkan di sisi barat untuk mengurangi panas yang berlebihan juga. Untuk sumber kebisingan dari gedung Rumah Sakit Mitra Medica ini, gedung ini sendiri dikelilingi oleh pemukiman rakyat dan lahan kosong yang dipenuhi dengan pepohonan. Sumber kebisingan berasal dari jalan raya utama yang berada di arah barat laut bangunan dan pemukiman rakyat yang berada di arah timur dan barat gedung. Tingkat kebisingan dari area sekitar cenderung rendah sehingga kawasan rumah sakit relatif sunyi dan cukup kondusif. Untuk kesimpulannya sendiri, gedung rumah sakit berada di area yang cukup tenang karena dikelilingi bangunan lain yang banyak vegetasinya yang menjadi peredam alami. Suara dari jalan raya dan pemukiman rakyat tidak terlalu terasa dan tidak terlalu berisik. Untuk solusinya pertahankan vegetasi di tiap area sebagian untuk menjadi peredam alami. Lalu berikutnya di sini ada penjelasan analisis mikro dari perancangan rawat inap saya. Di sini pertama ada layout dan fungsi ruangan. Di sini saya merancang rawat inap. Rawat inap itu merupakan pelayanan yang menyediakan ruang bagi pasien yang membutuhkan perawatan lebih dari 24 jam. Fungsinya bukan hanya sebagai tempat istirahat pasien, tetapi sebagai pusat observasi tindakan medis, pemantauan kondisi kesehatan. Untuk fasilitas yang disediakan adalah rawat inap kelas 1, rawat inap kelas 2, rawat inap kelas 3 yang dipisah menjadi khusus laki-laki, perempuan, dan anak. Untuk fasilitas penunjang, di sini ada ruang tunggu, nurse station, dan ruang IT. Lalu berikutnya ada analisis arah matahari pada perancangan saya di pukul 8 di pagi hari, posisi matahari terbit di sisi timur yang dalam perancangan ini terletak di bagian belakang gedung, yang artinya bangunan belakang mendapatkan cahaya pagi yang lebih maksimal. Pencahayaan alami di pagi hari ini lebih dominan mengutamakan pada zona rawat inap kelas 2, kelas 1, dan kelas 3 rawat inap laki-laki, sehingga ruang-ruang tersebut berpotensi memiliki kualitas pencahayaan alami yang lebih baik pada jam aktivitas pagi. Lalu untuk jam 12 siang, matahari berada hampir tepat di atas bangunan, sehingga cahaya yang masuk ke ruang cenderung berupa cahaya pantul dan lebih merata. Pada kondisi ini, intensitas silau relatif rendah, namun potensi peningkatan panas tetap
perlu dikontrol melalui bukaan dan penghawaan. Yang terakhir, pada jam 3 sore, matahari bergeser ke arah barat sehingga paparan sinar matahari mulai bergeser ke sisi samping dan depan bangunan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas panas pada ruang rawat inap khusus kelas 3 anak dan rawat inap kelas 1, ruang tunggu dan rawat inap kelas 3 khusus untuk perempuan. Hal ini membuat intensitas radia matahari yang masuk ke ruang rawat inap lebih rendah dan dibandingkan dengan ruang di sisi barat. Intinya sementara itu di area rawat inap di bagian belakang gedung itu termasuk rawat inap yang cukup sejuk dan baik pencahayaannya. Untuk kesimpulan dari orientasi matahari, berdasarkan analisa arah matahari dan area bangunan yang menerima paparan panas paling tinggi berada pada sisi barat dan bagian depan bangunan, terutama pada sore hari ketika intensitas radiasi matahari meningkat, ruang-ruang rawat inap seperti perempuan dan anak mengalami potensi kenaikan suhu dan silau yang cukup tinggi. Sementara itu area bangun yang berada di belakang atau di timur relatif lebih sejuk karena menerima cahaya pagi yang lebih lembut dan minim paparan matahari sore. Ruang rawat inap seperti rawat inap kelas 2, kelas 1, dan rawat inap kelas 3 memiliki kondisi cahaya alami yang lebih nyaman. Untuk solusinya sendiri mungkin bisa menambahkan shading dan secondary skin pada sisi barat dan depan menggunakan untuk menekankan panas dan silau sore hari. Lalu berikutnya ada menggunakan material fasad dan kaca produksi panas pada rawat inap. Lalu berikutnya ada mengoptimalisasikan ventilasi silang pada area dengan potensi panas yang tinggi, terutama pada rawat inap khusus anak-anak dan rawat inap kelas 3 perempuan. Lalu yang terakhir, ada memaksimalkan bukaan pada sisi timur dan belakang untuk pencahayaan alami ruang rawat inap kelas 2 dan 3. Berikutnya, untuk posisi bukaan, di sini ada penggunaan jendela sliding, jendela mati, dan pintu single door. Untuk jendela sliding diaplikasikan ke semua jenis kelas rawat inap. Jadi penggunaan ini ditujukan untuk tidak mengganggu sirkulasi aktivitas rawat inap. Selain itu, sistem jendela sliding ini lebih optimal dan meminimaliskan resiko benturan daun jendela dengan pasien. Berdasarkan pedoman teknis bangunan rumah sakit, tinggi ambalan bawah jendela minimum 90 cm, maksimum 120 cm dari lantai. Tinggi jendela itu minimum 1 cm dan maksimum 150 cm. Untuk penggunaan jendela mati diaplikasikan pada ruang tunggu karena di situ tidak diperlukan adanya ventilasi alami. Untuk penggunaan pintu single door digunakan pada setiap ruang yang lebih tepatnya dengan lebarnya 120 cm untuk akses yang bisa dilalui berangkar dan bed pasien untuk mendapatkan clear opening. Lalu berikutnya di sini ada analisis arah mata angin. Untuk jam 7 pagi, arah mata angin berasal dari timur ke barat. Yang bisa kita lihat, arah mata angin berasal dari bukaan pintu kelas 1 dan lalu menuju ke bukaan rawat inap kelas 3 anak-anak. Lalu untuk jam 12 siang, arah menuju dari barat ke timur. Untuk jam 3 sore, arah mata angin berasal dari barat ke timur laut. Lalu berikutnya untuk posisi dan jumlah MEP, di sini untuk mekanikal itu sendiri khususnya untuk keamanan kebakaran masih sangat amat minim dan fasilitas keamanan itu yang hanya tersedia itu adalah APAR dan CCTV saja di beberapa titik. Untuk elektrikal, pencahayaan buatan pada rawat inap kelas 3 per bilik memang sudah terdapat tiap lampunya terdapat lampu downlight, sama halnya dengan rawat inap kelas 1 dan 2. Tetapi sayangnya pencahayaan ruang ini masih sangat amat redup sebesar 149 lux. Sedangkan untuk regulasi dan standarisasi, setiap pencahayaan ruang pada rawat inap itu diwajibkan 200 lux. Lalu berikutnya ada jalur evakuasi yang di sini tentunya menggunakan koridor utama yang memanjang dan menghubungkan seluruh ruang rawat inap menuju dengan tangga darurat yang sebagai titik keluar. Arah evakuasi ini bersifat satu jalur tanpa banyak alternatif sehingga seluruh pengguna ruang diarahkan melalui jalur yang sama saat kondisi darurat. Untuk jalur evakuasi itu sendiri kebetulan tidak termasuk
di area perancangan saya, karena jalur evakuasi ini titiknya berada di area belakang rawat inap saja. Mungkin sekian dari presentasi saya, hari ini. Sebelumnya mohon maaf jika masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.